Perkenalkan, nama saya Juliana, NIM 20220089, kelas SI 2D, nomor absen yang ke-29. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas normal. Dikenalnya distribusi normal diawali oleh kemajuan yang pesat dalam pengukuran pada abad ke-19. Pada waktu itu, para ahli matematika dihadapkan pada suatu tentang mengenai fenomena variabilitas pengamat atau interna, yang artinya bila seorang mengadakan pengukuran berulang-ulang, maka hasilnya akan berbeda-beda. Berdasarkan kesepakatan, maka nilai rata-rata dianggap paling tepat untuk semua penyimpangan dari rata-rata dianggap suatu kesalahan atau error. Abraham de Moivre adalah pertama kali memperkenalkan distribusi normal ini dan kemudian dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss, sehingga nama lain distribusi ini adalah distribusi Gauss. Gauss mengamati hasil dari percobaan yang dilakukan berulang-ulang, dan dia menemukan hasil yang paling sering adalah nilai rata-rata. Penyimpangan baik ke kanan atau ke kiri yang jauh dari rata-rata terjadinya semakin sedikit, sehingga bila disusun maka akan terbentuk distribusi yang simetris. Distribusi normal dan binomial. Distribusi binomial atau distribusi Bernoulli ditemukan oleh Jasmus Bernoulli adalah suatu distribusi teoritis yang memakai variabel diskrit acak yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, mirip, sukses, gagal, iya, tidak, baik, cacat, kepala, error, dan lain-lain. Ciri-ciri distribusi binomial adalah sebagai berikut. 1. Setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, mirip, ya, tidak, sukses. 1. Setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa yang mirip, ya, tidak, sukses, gagal. 2. Probabilitas suatu kejadian tetap tidak berubah untuk setiap percobaan. 3. Percobaannya bersifat independen, artinya suatu kejadian dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau mempengaruhi kejadian dalam percobaan lainnya. 4. Jumlah atau percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Rumus distribusi binomial. Sebuah rumus binomial suatu peristiwa probabilitas suatu kejadian dihitung dengan mengalihkan kombinasi dengan probabilitas salah satu susunan pentingnya distribusi normal dalam statistika. Satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random kontinu adalah distribusi normal. Ciri-ciri distribusi normal. Distribusi normal mempunyai beberapa
sifat dan ciri, yaitu disusun dari variabel random, kontinuitas kurva. Distribusi normal mempunyai satu puncak, unimodal berbentuk sistematis, mempunyai lonceng hingga median dan modus terletak pada satu titik. Kurva normal terbentuk dengan n yang tak terhingga. Peristiwa yang dimiliki tetap independen. Ekor kurva mendekati absis pada penyimpangan 3D ke kanan, ke kiri dari rata-rata, dan ekor grafik dapat dikembangkan sampai tak terhingga tanpa menyentuh sumbu absis. Satu kurva tetapi merupakan kurva yang mempunyai ciri-ciri sama sehingga harus dibutuhkan satu pegangan sebagai distribusi normal yang standar. Distribusi normal. Z-score adalah angka yang menunjukkan jumlah standar deviasi dari suatu nilai X yang berada di atas atau di bawah nilai rata-rata. Gambar berikut ini adalah menunjukkan kurva distribusi normal. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam standar distribusi normal. 1. Bahwa kurva distribusi normal harus berbentuk lonceng. Yang kedua adalah bahwa standar distribusi normal rata-rata dari populasi harus sama dengan 0. Ketiga, standar deviasi dari populasi harus sama dengan 1. Data yang kita miliki belum tentu memenuhi kriteria standar distribusi normal. Oleh karena itu, kita harus mengubah data untuk mencari nilai Z. Untuk mencari nilai Z, kita bisa menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi U dibagi sigma. X nilai suatu data yang dari Z yang kita cari. U rata-rata populasi dari data. Sigma standar deviasi data populasi. Kita mendapatkan nilai Z atau Z-score, kita dapat menggunakan nilai tersebut untuk menilai apakah X nilai yang wajar atau tidak. Nilai yang dikatakan wajar itu adalah dari -2 sampai 2, sedangkan nilai yang tidak wajar adalah nilai dari lebih dari dari 2 atau kurang dari -2. Bisa menilai nilai X itu wajar atau tidak, kita dapat menggunakan Z-score untuk mencari peluang terjadinya suatu peristiwa. Pada kurva ada karakteristik standar distribusi normal. Salah satu caranya adalah dengan memencet Z-score yang ditunjukkan pada gambar ini. Dalam menggunakan tabel Z-score, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tabel Z-score didesain hanya digunakan pada standar distribusi normal yang memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan nilai standar deviasi sama dengan 1. Syarat ini telah kita penuhi saat kita mencari nilai Z-score dari suatu nilai X menggunakan rumus yang telah kita pelajari tadi. Yang kedua, masing-masing nilai di dalam tabel merupakan area kumulatif dari nilai area sebelah kiri mampu dengan sumbu vertikal suatu nilai Z. Yang ketiga, kita harus dapat membedakan definisi antara nilai Z dan area. Z-score adalah jarak di sepanjang sumbu horizontal dari standar distribusi normal, ditunjukkan oleh angka di kolom paling kiri dan berbaris paling atas pada tabel Z-score. Area adalah suatu wilayah di bawah kurva, ditunjukkan oleh nilai yang berada pada badan tabel. Kolom paling kiri pada tabel menunjukkan angka nilai Z sampai dengan 1 digit di belakang koma, sedangkan baris paling atas pada tabel menunjukkan digit kedua di belakang koma. Oke, kita mulai contoh soal dari pembahasan tadi. Diketahui sebenarnya nilai statistik dari 1.000 orang mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN dalam 3 tahun terakhir berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 80 dan simpangan bagus 10. Maka hitunglah peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 65, peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih besar dari 90, peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 sampai dengan 85. Oke. Untuk menjawab nomor 1, kita mengetahui X sama dengan 65, rata-rata 80, dan simpangan baku adalah 10.
Maka kita akan mencari nilai Z dengan menggunakan rumusan tadi, yakni Z sama dengan S dikurangi U dibagi dengan sigma. Maka 65 kurang 80 dibagi 10 akan menghasilkan nilai sebesar 1,5. Setelah diketahui nilai Z-nya, apakah kita akan mencari peluang nilai tersebut? Dengan mencari luas area pada titik sebelah kiri nilai Z. Nilai Z yang kita miliki adalah sebesar, maka kita tentukan dulu nilai tersebut pada tabel, kemudian nanti diarahkan ke kanan untuk menentukan nilai yang sesuai. Kita dapati nilai minus 1,5 adalah 0,06681. Jadi nilai Z adalah sama dengan minus 1,5, maka V Z sama dengan minus 1,5 sama dengan 0,6681. Maka akan dikali dengan 1000 mahasiswa, yaitu sama dengan hasilnya adalah 67. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih kecil dari 65 adalah 67. Soal nomor 2, peluang dan jumlah mahasiswa yang akan mendapatkan nilai lebih besar dari 90 adalah menggunakan rumus yang sama. Namun harus perlu diartikan, nilai yang dihasilkan adalah gambarkan nilai kumulatif sebelah kiri Z. Sedangkan yang ingin kita cari adalah peluang mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari besar dari 90. Dari asumsi ini kita akan mencari nilai Z sebelah kanan sebelah Z. Diketahui hasil nilai Z adalah 1, maka kita harus mencari luas area sebelah kanan ini. Kita harus mengurangkan luas area total dan mengurangkan hasil yang kita dapat tadi. Kita temukan sebelumnya adalah nilai luas sebelah kiri adalah sama dengan 1 tadi adalah Z sama dengan 1, maka V Z sama dengan 1 sama dengan 0,84134. Maka cara mencari area luas sebelah kanan Z adalah 1 dikurang 0,84134 yang hasilnya sama dengan 0,15866 yang telah kita temukan hasilnya ini ya. Sedangkan untuk mendapatkan nilai lebih dari besar dari 90 adalah 0,84134 dikali 1000 mahasiswa yang dengan hasilnya adalah 841 mahasiswa. Untuk soal nomor 3, peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 sampai dengan 85 adalah ketahui dua nilai X adalah X1 70, X2 85, rata-rata 80, simpangan baku adalah 10. Akan mencari nilai Z pada data terdata tersebut. Kita temukan adalah nilai dari X70 adalah 1, sedangkan untuk 85 adalah 0,5. Kita akan mencari nilai luas sebelah kiri pada di dua nilai Z tersebut. Untuk nilai Z yang 70 adalah minus 1, maka kita yang sebelah kirinya adalah 0,15866. Sedangkan untuk Z yang 0,5 adalah Z sama dengan 0,515, maka hasilnya 0,69146. Setelah kita telah mengetahui nilai Z tersebut, maka kita akan menselisihkan dari dua nilai tersebut untuk mencari peluang di antara keduanya, yakni kita kurangkan yaitu 0,69146 dikurang 0,15866 yang dengan hasilnya adalah 0,5328. Maka peluang mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 sampai 85 adalah V dengan 0,5328. Mendapatkan nilai 70 sampai 85 adalah dengan mengkalikan 0,5328 dikali 1000 mahasiswa yang hasilnya adalah 533 mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 sampai dengan 85. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.